Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-Sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Halo Sobat Amis, ya kan, jumpa lagi sama gua Marcel. Nah, di kesempatan kali ini gue pengen berbagi cerita kepada kalian. Kenapa sih gua memutuskan untuk memindah tampungan ikan gua? Jadi kalau misalkan customer lama gua yang pernah tahu dulu awal mula gua ngerintis toko adalah sepetak toko dengan fasilitas seadanya, dan pelan-pelan kita nabung beli akuarium satu demi satu buat tampungan ikan-ikan yang baru kita masuk dari import untuk kita karantina dulu dalam. Cuma karena fasilitas itu kurang memadai buat gua dan aktivitas orang yang lalu lalang, akhirnya gua memutuskan untuk mindahin tempat tampungan gua dipisah di tempat yang berbeda sama toko. Makanya sekarang kenapa toko gue renov, gue gedein supaya koleksi ikan gue yang berhasil gue masukkan, gue import, bisa gue pajang di galeri gue yang baru nanti. Nah, jadi Alkisah nih, gue pengen cerita sedikit, berbagi cerita, karena sebelumnya mungkin gue nggak pernah cerita kayak gini. Gue selalu bagi tips, selalu cerita tentang nangkep ikan, cerita tentang kontes, cerita tentang ini. Nah, jadi gue di sini gue pengen bagi kisah dulu. Waktu pertama-tama gue jatuh cinta sama pari ini sampai gue sekarang, ya gue nggak bilang gue itu terbaik, gue nggak bilang itu gue paling expert, enggak. Gue sedikit lebih paham dibanding kalian dengan ikan ini. Jadi gue belajarin ikan ini dan itu menjadi tolak ukur gue dalam memelihara ikan. Kenapa? Jadi pari ini sendiri itu adalah ikan yang tidak gampang untuk dengan cepat pindah tempat. Jadi ketika kita misalkan yang kita tahu nih, pari itu kan rata-rata black diamond kita kan masih import. Nah, import itu tidak bisa hari ini masuk di akuarium, besok langsung jual dan pindah di tempat kalian. Itu pasti stres abis, ya kan? Nah, dari situ gue pelajarin, berarti kita harus nampung ikan-ikan kita dulu. Gimana caranya? Nah, kita tampung, kita perhatikan, kita perlakukan ikan itu layaknya kita sendiri. Sama halnya gini, kalau misalkan kita pergi ke suatu tempat, kita baru nyampe pindah ke satu tempat lagi, pasti kan kayak kita nggak nyaman. Baru mau coba adaptasi tidur di hotel, baru langsung pindah tempat lagi. Nah, itu pasti kita berasanya, aduh, baru mau ketemu tidur nyenyaknya nih. Hari kedua baru berasa nih ketemu tidur nyenyaknya, udah mesti pindah tempat lagi. Sama, kita perlakukan layaknya makhluk hidup, layaknya kita manusia. Ikan pun sama, dia butuh satu titik kenyamanan. Itulah kenapa gue selalu mengutamakan kita rawat dulu, kita karantina dulu. Lebih baik kalau memang ikannya kenapa-napa, mengakibatkan korban atau kematian, lebih baik tangan gue nggak mau begitu ikan sampai di tangan kalian itu, wah, kok malah mengecewakan gitu. Apalagi khusus pari itu kan ikan yang bisa dibilang harganya udah jutaan, betul kan? Bisa-bisa baru sekali beli ikan bermasalah, akhirnya endingnya kapok, bener nggak teman-teman? Nah, jadi di sini nih contoh ya teman-teman ya. Di sini nih ada BD. Nah, ini gue udah tanggalin nih, BD ada 10 ekor. Ini yang atas
bekas yang lama. Ini ada BD masuk 10 ekor. Dia masuk tanggal 25 bulan 3. Nah, ini kita karantina dulu nih. Nah, ini sih udah settle semua, udah siap jual semua gitu di sini. Jadi, nah nanti selain stok-stok yang di toko, kita tuh selalu ready stok. Jadi gua selalu tahu stok gua, putaran ikan-ikan gua tuh harus gimana. Jadi gua pasti ngerolling tuh dalam arti gini, first in first out. Jadi ada beberapa ikan misalnya yang masuknya tanggal sebelumnya tanggal 25 itu pasti udah lebih settle daripada ini, itu pasti kita jual terlebih dahulu. Kita tidak bisa jual yang ini dulu, ini pasti kita settlein dulu, kita bikin dia nyaman, dia udah sehat, udah fit banget, baru kita jual. Dan jadi ketika dia fit, pas kita oplos kita aklimasi di tank kalian, dia tetap cepat beradaptasinya. Dan makanya kadang banyak customer yang seneng ikan aklimasi 2-3 jam langsung makan juga gitu di tempat customer gitu. Jadi itulah hal yang paling gua jaga di bidang, terutama dari pari ini ya. Begitu juga di ikan-ikan lain. Jadi sekarang yang karena pari inilah, jadi pola perawatan ikan-ikan yang lainnya jadi mengikuti si pari ini. Gua rawat dulu ikan oke, ikan settle, ikan aman, ikan sehat. Kan kelihatan ikan sehat sama ikan sakit. Nah, ikan udah siap jual baru kita pasarin, pasti begitu. Nah, beberapa ikan yang udah siap kita pasti pajang di toko. Nah, gitu. Jadi itulah kenapa gua punya tampungan. Di sini ada berapa tank pari? 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di atas ada kurang lebih ada 20 sampai 30 tank khusus pari doang di sini. Jadi memang gue siapkan, gue tampungin ikan-ikan buat berbagai jenis pari supaya pari yang keluar dari toko gua yaitu Fish and Furious itu nyaman dan kalian beli itu nggak perlu resah gitu. Nah, jadi terkadang kita juga over permintaan gitu. Kadang suka customer banyak yang tiba-tiba nyari BD lagi banyak banget gitu. Terus yang tadinya siklus gua setiap minggu gua masuk berapa puluh ekor. Nah, itu kan kita rollingannya tiba-tiba ngaco kan. Nah, kita bisa infokan ke customer. Misalkan lagi kebanyakan permintaan di pasar, kita infokan ke customer, ikan akan ready kurang lebih 4 hari sampai seminggu lagi, karena padahal ikannya mah udah masuk gitu loh. Gua memastikan supaya ikannya ready dulu, baru gua akan jual itu ikan. Jadi kalau selama ikan kurang oke, ikan masih belum, gua gampang kalau gua orang yang udah biasa handling si pari ini, gua bisa tahu mana ikan yang bisa udah siap jual, mana yang belum fit. Gua udah bisa kelihatan mana ikan yang sakit dan pengobatannya apa, gua udah bisa tahu. Yang ini ngobatinnya begini, yang ini gua udah tahu. Jadi nah, itulah yang banyak customer yang rata-rata selalu repeat dan dia selalu sabar gitu. Kok ini ikan baru masuk tanggal sekian, ready-nya baru bisa dikirim tanggal sekian, bersedia nunggu. Oh ya, nggak masalah sel, pokoknya taruhnya tempat dulu. Nah, itu kalau customer udah biasa beli sama kita biasanya udah begitu. Tapi dipastikan kalau ikan yang sudah di toko itu sudah ready to sell. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang di rumah, tenang aja, gua nggak bilang harus beli pari sama gua, enggak. Tapi kalian jangan pernah kapok untuk pelihara pari. Ketika kamu ketemu polanya untuk pelihara ikan pari, otomatis kalian akan jatuh cinta kayak gua, ya enggak? Nah, itu gua sedikit berbagi cerita hari ini buat kalian. Semoga tips ini, pengalaman ini bisa kalian pakai, kalian serap. Siapa tahu salah satu dari kalian nanti mau coba untuk mulai berjualan ikan hias, ya kita nggak ada yang tahu, bener kan? Nah, silahkan dipakai, nggak ada masalah. Jadi silahkan serap yang baik, buang yang jelek, oke nggak teman-teman? Jadi pokoknya stok kita itu selalu banyak, mau yang di toko, mau yang di gudang kita selalu ada. Jadi jangan takut kehabisan. Gua selalu atur stok gua. Jadi kalau ada yang suka nanya, Om, ada nggak stoknya? Ada, pasti ada. Ya,
Apalagi utamanya BD itu pasti ada kalau gua. Jadi kalian nggak usah ragu, kita pasti siapkan ikan terbaik buat kalian di rumah. Jangan pernah takut untuk pelihara pari, karena kita kalau belum coba pasti nggak akan pernah tahu, ya kan? Oke teman-teman, hari ini sampai sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada komen, kritik, saran, mau konten apa berikutnya, silahkan ditulis di komen. Gue udah mulai rajin konten lagi nih, kebetulan waktunya lagi kosong juga, kemarin lagi padet-padetnya. Oke, jadi sekarang ada bala bantuan bala bantuan yang ngajakin gue konten terus, jadi gue semangat gitu, ya gak? Jadi gue sempetin nih, bayangin kontennya jam 1 pagi nih tuh, buat kalian di rumah jam 1 pagi tuh, ya gak? Oke, sekian dulu dari gua. Pokoknya gua sangat terima kritik, saran, ya kan? Kalau ada yang mau komen head speed, ya gua hiraukan. Tapi kalau kritik buat gua, menurut gua untuk membangun gua sangat terima. Gua malah makasih banget. Oke, sampai jumpa di next video. Gua Marcel. Dadah.